Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Resti. Hari ini kita akan membahas matematika kelas 8, yaitu bab 1 tentang pola bilangan. Pola bilangan itu adalah susunan atau barisan bilangan yang terbentuk dengan aturan tertentu. Contohnya, ini di sini ada sebuah contoh, ini bilangan asli ya. Bilangan asli. Bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Aturannya, ini selalu ditambah 1. Ini ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Kalau misalkan suku ke N, nanti ditanyakannya ke N ya. Terus bilangan tersebut dinamakan suku. Suku itu lambangnya adalah U. Jadi ini kan barisan ke-1. Jadi di sini U1. Terus ini 2, berarti suku kedua. Terus ini suku ketiga, berarti U4 itu adalah suku keempat. 5 itu adalah suku ke-5. Kalau misalkan ditanyakan N, berarti suku ke N atau UN. Terus contoh lain. Ini misalkan pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Ini aturannya selalu ditambah 2. Ini ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Berarti suku ke-1-nya itu adalah 1, U1. Suku keduanya berarti 3, U2, 3. Suku ketiganya berarti 5, berarti U3, 5. Suku keempatnya U4 berarti 7. Suku kelimanya berarti 9. Ini aturannya ditambah 2. Sekarang pola bilangan genap. Pola bilangan genap ini aturannya selalu sama, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Berarti 2 itu adalah suku ke-1, berarti U1. 4 itu berarti suku kedua, U2. 6 itu berarti suku ketiga, U3. 8 itu suku keempat, berarti U4. 10 itu suku kelima, berarti U5. Contoh di kehidupan nyata seperti bendera umbul-umbul yang suka dipasang di pas 17 Agustusan sama lampu yang kerlip yang merah, yang warna-warni itulah ya. Terus sekarang kita ke pola bilangan persegi. Jadi pola bilangan persegi itu pada bentuknya seperti persegi. Ini pola ke-1 atau U1. Ini berbentuk, kalau dibuat kotak ini persegi. Kita hitung bulatannya. Ini suku ke-1, bulatannya itu 1. Suku kedua 1, 2, 3, 4. Suku ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suku keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, polanya itu adalah UN sama dengan N kuadrat. Kenapa N kuadrat? Kalau misalkan ini kan pola ke-1, berarti 1 kuadrat. Itu 1 kuadrat itu adalah 1. Pola kedua, ini kan 4. Berarti 4 itu adalah 2 kuadrat. Berarti suku kedua itu adalah 2 kuadrat. 4. Suku ketiga, ini kan 9. Berarti 9 itu adalah 3 kuadrat. Berarti 9. Suku keempat, itu berarti kan suku keempat, berarti 4 kuadrat, berarti 16. Contohnya, misalkan, tentukan suku ke-8 dari pola bilangan persegi. Ingat, rumus pola bilangan persegi itu adalah UN sama dengan N kuadrat.
Kan ditanyakannya suku ke-8, berarti N-nya nanti diganti dengan 8. U8 sama dengan N-nya ditanyakan sukunya ya, berarti 8 kuadrat. Berarti U8 sama dengan 8 kuadrat, itu artinya 8 dikali 8, berarti 64. Jadi kalian nggak usah membuat kotak-kotak lagi, tinggal ingat aja rumusnya, yaitu UN sama dengan N kuadrat. Sekarang pola persegi panjang. Pola persegi panjang itu dia berbentuk seperti persegi panjang. Suku ke N-nya atau rumusnya itu UN sama dengan N dikali N ditambah 1 atau N kuadrat ditambah N. N kuadrat ini dapat dari N dikali N kuadrat. N dikali, ini ditambah ya, ditambahnya ini dari sini. Terus N dikali 1 itu N. Ini rumusnya itu dapat dari panjang kali lebar. Lihat di sini, panjangnya itu kan 2 ya. Ini panjang, ini lebar. Panjangnya 2, lebarnya 1. 2 dikali 1, 2. Makanya di sini 2. Di sini ini panjang, ini lebar. Panjangnya 1, 2, 3. Panjangnya 3, lebarnya 2. Berarti suku keduanya itu 3 dikali 2. Berarti 6 ya. Ini 6. Terus panjang kali lebar 1, 2, 3, 4. Ini 4, ini 3, berarti 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini berarti 20. Ya, kita buktikan ini benar gak? Rumus ini benar gak? Misalkan U1. Berarti 1, kita menggunakan rumus yang ini aja. 1 kuadrat ditambah 1. Kan rumusnya itu UN sama dengan N kuadrat ditambah N. Karena ditanyakan suku ke 1, berarti N-nya diganti dengan 1. Berarti U1 sama dengan ini N diganti dengan 1. 1 kuadrat ditambah N diganti dengan 1. U1 sama dengan 1 kuadrat itu adalah 1 ditambah 1. U1-nya itu adalah 2. Terus misalkan kita ke suku keempat aja. U4 sama dengan rumusnya UN sama dengan N kuadrat ditambah 1. U4 berarti N-nya diganti dengan 4. 4 kuadrat ditambah N, N-nya diganti dengan 4. Berarti 4 kuadrat itu adalah 16 ditambah 4 jadi 20. Kita kasih contoh, misalkan suku ke 10 dari pola persegi panjang. Rumusnya itu UN sama dengan N kuadrat ditambah N. Karena ditanyakannya pola ke 10, N-nya diganti dengan 10. Berarti U10 sama dengan M-nya diganti dengan 10. 10 kuadrat ditambah N-nya diganti dengan 10. U10 sama dengan 10 kuadrat itu kan 10 dikali 10. Berarti 100 ditambah 10. U10-nya berarti 110. Jadi suku ke 10-nya itu adalah jumlahnya 110. Jadi kalian nggak usah nulis polanya lagi, tinggal masukin ke rumusnya aja. Sekarang pola segitiga ya. Pola segitiga itu, jadi ini kalau dibentuk pola seperti ini. Rumusnya itu adalah suku N-nya itu UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Ini yang atasnya rumus persegi panjang. Kenapa bisa dibagi 2? Nih, ini kan waktu tadi pola persegi panjang itu
seperti ini ya. Ini pola persegi panjang. Jadi ini kalau misalkan dihapus 3 atau dihapus setengahnya, dia membentuk jadi pola persegi. Makanya di sini dibagi 2. Ini suku kesatunya itu adalah 1, suku keduanya 1, 2, 3, suku ketiganya ini U1, U2, suku ketiganya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan suku ke 5 pola segitiga, tinggal masukin rumusnya. Rumusnya itu adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Suku kelima. Suku kelimanya itu berarti N-nya diganti dengan 5. U5 sama dengan 5, N-nya diganti dengan 5. 5 ditambah 1 dibagi 2. U5 sama dengan, kita jumlahkan dulu ya yang dalam kurung. Yang 5 ini turun ke bawah dulu, 5 dikali 5 ditambah 1, 6 dibagi 2. U5 sama dengan 5 dikali 6 itu 30. 30 dibagi 2. 2-nya ini dari atas ya. Berarti U5 sama dengan 15. Suku kelima. Sekarang misalkan suku ke 10. U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1 dibagi 2. U10 sama dengan, kerjakan yang terlebih dahulu di dalam kurung. Ini 10 ini berarti turun dulu, simpan. 10 ditambah 1, titik itu dalam matematika itu kali ya. 10 tambah 1 itu 11. Dibagi 2. 10 dikali 11 itu 110. Dibagi 2. 110 dibagi 2 itu hasilnya 55. Jadi suku ke-10-nya itu adalah 55. Sekarang kita melanjutkan pola warna. Ya, misalkan di sini ada sebuah lampu. Lampu itu warna merah, warna biru, warna hijau. Nah, lampu itu dia berkelap-kelipnya berurutan gitu. Yang pertama misalkan merah, yang kedua biru, yang ketiga hijau. Terus bergantian. Berarti yang menyala ke satu itu kan warna merah. Warna merah, misalkan dilambangkan dengan M. Terus yang kedua itu adalah biru, misalkan dilambangkan dengan B. Yang ketiga itu hijau, berarti dilambangkan dengan H. Berarti yang keempat itu kan pasti balik lagi ke awal, berarti kembali lagi ke merah, terus biru, hijau. Terus balik lagi ke, abis hijau balik lagi ke merah. Merah, biru, hijau. Terus pertanyaannya, misalkan dua warna berikutnya, warna apa aja? Nah, aturannya misalkan lihat tulisnya, lampu merah, lampu biru, lampu hijau. Nah, lampu merah kan ke 1, terus hijau biru ke 2, hijau ke 3. Berarti balik lagi. Ini ke 4, ini ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Berarti ke 10, ke 11, ke 12. Dua warna berikutnya, berarti kan habis 9, 10, 11. Berarti dua warna berikutnya itu adalah lampu merah dan biru. Ya. Kan dua berikutnya itu 10 dan 11. Berarti lampu merah dan biru. Nah, ini contoh pola warna yang lainnya ya. Tadi tentang lampu, sekarang misalkan tentang urutan warna. Urutan warna yang pertama itu warna merah, yang kedua biru, yang ketiga hitam. Yang keempat balik lagi, ini kan 3 ya, 1, 2, 3. Yang keempat balik lagi ke merah, 5 biru, 6 hitam. Nah, sekarang ini lihat dulu, kelihatannya kan 1, 2, 3. Stop di sini, ini juga 1, 2, 3. Berarti urutan ketiga itu
yang hitam itu adalah ini ya, kita kelipatan 3 dulu. Kelipatan 3. Mulainya dari kelipatan 3. Kelipatan 3 itu ditulisnya K aja ya, berarti 3 dikali N, suku ketiga ya. 3, misalkan 3 dikali 1. 3 dikali 1 kan hasilnya 3. Berarti kelipatan pola yang kedua itu kelipatan 3N dikurangi 1. Ya, contohnya misalkan 3 dikali 1 dikurangi 1. 3 dikali 1 kan 3, dikurangi 1, 2. Berarti rumusnya 3N dikurangi 1. Pola yang merah berarti kelipatan 3N dikurangi 2. 3 dikali 1 dikurangi 2. 3 kali 1 kan 3, dikurangi 2 hasilnya 1. Berarti kelipatannya 3N, polanya 3N dikurangi 2. Yang hitam kan tadi ini kan hitam nih. Hitam itu 3N, berarti ini 3N. Yang merah itu 3N dikurangi 2. 3N dikurangi 2. Yang biru itu 3N dikurangi 1. Sekarang yang merah itu 3N dikurangi 2. 3N dikurangi 2. Yang biru 3N dikurangi 1. Yang hitam 3N. Sekarang kalau misalkan ditanya pola warna ke 100. Pola warna ke 100. Nah, kan kita mencarinya kelipatan 3. Berarti kelipatan 3 itu 99 ya. 99 itu kan kelipatan 3, berarti 3 dikali 33 itu kan 99. Berarti yang ke 99 itu adalah 3N. Berarti yang ke 100-nya, ini yang ke 99 ya. Ke 99 itu 3N. Berarti yang ke 100-nya habis 3N. Habis 3N. 3N itu berarti 3N dikurangi 2. Berarti pola ke 100 sama dengan 3N dikurangi 2. Berarti 3 dikali 34 dikurangi 2. Ya. 3 dikali 34 itu kan 102 dikurangi 2, yaitu 100. Jadi pola ke 100 itu rumusnya, polanya kan 3N dikurangi 2. Berarti 3N dikurangi 2 itu adalah warna merah. Berarti jawabannya itu adalah warna merah. Sekarang pola konfigurasi, yaitu susunan objek atau benda dengan bentuk tetap dan aturan tertentu. Ini sama ya dengan pola persegi panjang, dan pola persegi 3. Cuman sekarang bentuknya agak berbeda. Ini pola tambah ya. Pola tanda tambah. Ini yang ke satunya atau U1-nya itu 1. U2-nya 1, 2, 3, 4, 5. U3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. U4-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi pola tambah itu, ini kan di sini U1-nya atau ke satunya kan 1. Terus suku keduanya selalu ditambah kiri kanan atas bawah. Terus ini juga suku ketiganya. Ini tambah 1 kiri kanan atas bawah. Ya, berarti pola ke 1 itu 1, terus yang kedua itu 5, yang ketiga itu 9, yang keempat itu 13. Kita lihat dulu aturannya, jaraknya. 1 ke 5 itu selalu ditambah 4. 5 ke 9 ditambah 4. 9 ke 13 ditambah 4. Berarti kita tentukan rumusnya. Kalau yang tadi sudah ada rumusnya, kalau yang ini harus ditentukan sendiri rumusnya. Di sini udah ada 4 ya. Berarti kita misalkan di 4 dikali N dulu. Kita masukkan ke
U1. Misalkan U1 sama dengan 4 dikali N-nya diganti dengan 1. U1 sama dengan 4. Berarti kan bukan. Nih, di sini kan hasil U1-nya 4, tapi di sini hasilnya 3. Berarti gimana caranya supaya hasilnya bisa 1? Berarti ini bisa dikurangi. Berarti rumusnya rumusnya 4N dikurangi 3. Kita coba ya. Berarti U1 sama dengan 4 dikali 1 dikurangi 3. N-nya diganti dengan 1 ya. Berarti U1 sama dengan 4 dikali 1 kan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berarti ini benar. Berarti rumusnya bisa 4N dikurangi 3. Sekarang kita buktikan yang keduanya. Berarti suku keduanya 5, benar gak? Kan rumusnya 4N dikurangi 3, berarti suku keduanya U2 sama dengan 4 dikali 2 dikurangi 3. 4 dikali 2 kan 8, dikurangi 3, hasilnya 5. Berarti ini benar. Berarti rumusnya udah benar ya, 4N dikurangi 3. Sekarang kalau ditanyakan misalkan suku ke 10-nya. Rumusnya tetap 4N dikurangi 3. Berarti kalau suku ke 10 itu berarti tulis U10 sama dengan 4 dikali 10 dikurangi 3. 4 dikali 10 40 dikurangi 3 sama dengan hasilnya 37. Sekarang contoh yang lain, di sini ada pola segitiga ya. Kita hitung dulu garisnya. 1 2 3. Ini 3. 1 2 3 4 5. Ini 5. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 9. Kita harus menentukan dulu aturannya ya. 3 ke 5 itu ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Baru kita menentukan rumusnya. Ini kan di sini ada 2 ya. Berarti rumusnya itu pas 2N dulu. Kita coba ya. 2 dikali N atau 2N. Kita masukkan ke suku pertama. Kan UN-nya itu adalah 2 dikali N atau 2N. Berarti U1-nya itu 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya bukan 2. Nah, berarti gimana caranya supaya dia jadi 3? Berarti kita tinggal coba ditambah 1 ya. Jadi 2N ditambah 1. Kita coba. UN sama dengan 2N ditambah 1. Berarti suku ke satunya U1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 2 ditambah 1 jadi 3. Berarti sama. Berarti rumusnya itu adalah 2N ditambah 1. Sekarang misalkan ditanyakan suku ke-7 dari pola di atas. Tadi kan rumusnya itu 2N ditambah 1. Berarti ini UN ya. Berarti U7 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 1. 2 dikali 7, 14 ditambah 1. Jadi 15. Berarti suku ke-7 dari pola di atas itu adalah 15. Sekian video hari ini, materi kelas 8 yaitu tentang bilangan bulat. Jika kalian suka, silahkan. Pola bilangan. Oh iya, kok bilangan bulat sih? Siap. 1, 2, action. Sekian video hari ini kelas 8 yaitu materi pola bilangan ya. Jika kalian suka silahkan like, comment, share, dan subscribe. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.